Dapat tuan catat kat aku. Boleh tu. Itu ini dah pesong Oh, ke ni mana? macam Arab ni, ni lah dansa. Kalau di atas mayat tu. Lama-lama dia pusing-pusing kain dia kat Ya, sembang. lama-lama ditarik dari bawah nanti kaki. Boleh lah kita belajar klik dengan dia. Ni sama tak ada pusing hati. Macam keturunan Oktam. Dah terlalu ini kan. Macam-macam dia punya agamanya. Ni dari mana. Singapura, Indonesia Imam Syafi'i. Indonesia, Malaysia Syafi'i. Adapun adab-adab ziarah kuburan, maka para ulama telah membahasnya di dalam pembahasan ahkamul janaiz yang kesimpulan yang pertama, bagi orang yang masuk ke pemakaman kuburan agar melepaskan alas kakinya. Ya, di dalam sebuah riwayat di masa Nabi ada seorang masuk ke dalam pemakaman tidak membuka sendalnya, maka Nabi memarahinya dan menyatakan ikhla'na alaik, buka kedua sendalmu, kata Nabi SAW. Dan itu bentuk penghinaan terhadap orang yang berada di dalam kuburan. Bahkan sebagian orang sepatunya dimasukkan ke dalam kuburan. Ya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ancaman yang amat keras bagi orang yang duduk di atas bangunan kuburan, dan ini sering. Amat sering bagi sebagian jamaah yang mengantar jenazah duduk di atas bangunan kuburan, padahal Nabi menyatakan dia duduk 40 tahun di atas bara api itu lebih baik daripada dia duduk di atas bangunan kuburan. Para ulama sepakat, ya, bahwa membuka alas kaki masuk ke pemakaman sesuatu yang diperintahkan, hanya saja mereka khilaf apakah haram atau makruh. Berarti paling amannya apa? Lepaskan. Kecuali ya isi pemakamannya semuanya duri. Ya, tidak mungkin kita melepaskan kedua alas kaki. Maka fattaqullaha mastata'tum. Tidak mungkin kita lepaskan kedua alas kaki kita sedangkan di dalamnya semuanya duri. Karena Allah telah melarang kita untuk membinasakan diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada sesuatu yang membinasakan. Adab yang kedua adalah menyampaikan salam. Apa salamnya telah datang dalam beberapa hadis yang sahih. Nabi mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dalam beberapa riwayat yang lain Nabi menyatakan yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Tayyib. Kemudian adab berikutnya adalah mengembalikan tanda dari kuburan kalau dia telah hilang. Dalam beberapa asar Nabi menyebutkan dan juga para sahabat menyebutkan bahwa tanda kuburan itu adalah satu jengkal tanah di atasnya. Ya, jika tidak dikenal itu sebagai kuburan, maka tidak mengapa seorang meletakkan satu atau dua batu di atasnya agar diketahui itu adalah kuburan. Jangan di kuburan dibangun seperti pondopo. Jadi orang ngiranya itu tempat pertemuan. Ya, kuburan udah kayak pondopo besarnya. Subhanallah. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan seluruh kuburan yang lebih dari satu jengkal. Coba antum lihat ke Baqi', ke Mekah Al-Mu'alla. Ya, kuburan-kuburan para raja, enggak ada namanya. Ya, raja sebelum Raja Salman dia udah meninggal, kuburannya sama dengan kaum muslimin, satu batu tok di atasnya. Tanah enggak lebih dari satu jengkal, tidak ada bangunannya. Bahkan tidak ada namanya. Coba ke Baqi', ada enggak nama? Ini kuburan Ali, ini kuburan Utsman, ini kuburan Abu Sa'id, ini Abu Hurairah dan seterusnya. Tidak ada. Ya. Jadi antara hikmahnya tidak ada nama agar manusia ini selamat dari perbuatan syirik. Karena kalau sudah ada nama, oh ini kuburan nengku ya, dia mendoakan. Tapi orang Syiah kalau pergi umrah, mereka udah punya panduan sendiri. Udah ada panduan di mana letaknya kuburan Ali bin Abi Thalib. Maka di situ mereka berdoa meminta-minta. Dan kapan mereka melewati kuburan Utsman dan Abu Hurairah dan yang lain-lainnya, mereka meludahnya. Terkadang di beberapa musim umrah atau haji, itu kuburan waktu itu ditutup oleh para penjaga karena perbuatan sebagian orang yang ingin melakukan kesyirikan. Dan di situ dulu ada polisi-polisi tauhid yang mengingatkan ini syirik bahkan dikejar. Ya, bahkan tapi orang daya orang radang batal pegah-pegah syirik dari jauh kejak gunung ya pegahnya. Ya, dan seterusnya. Ini beberapa adab. Kedua, adab berikutnya agar mengingat dan mengenang kematian.
ketika kita berada di hadapan pemakaman. Oleh karena itu didapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan, jenggot beliau itu basah dengan tangisan. Kemudian ditanyakan kepada beliau, aku melihat engkau menangis ketika ziarah kuburan yang tidak kami lihat ketika engkau mendengar surga dan neraka. Maka beliau menjawab, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, jawab Utsman bin Affan, bahwa alam barzakh ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat dari jenjang akhirat yang pertama ini, maka yang datang setelah alam barzakh itu akan lebih mudah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada berikutnya agar dia tidak melakukan niyahah, agar dia tidak meratapi mayat, ya, agar dia tidak meratapi mayat, dan itu salah satu dari dosa besar. Kemudian ada berikutnya agar dia tidak melakukan kesyirikan dan kebid'ahan serta kemaksiatan di dalamnya. Apa kesyirikannya? Menjadikan orang yang telah meninggal sebagai perantara antara dia dengan Allah di dalam beribadah, seakan-akan Allah tidak bisa langsung mendengar dan mengetahui apa yang dia ibadah. Padahal Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan menjadikan orang yang telah meninggal sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah, ini salah satu dari bentuk syirik Abu Jahal dan Abu Lahab serta partainya. Allah sebutkan dalam ayat ketiga dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah orang-orang yang telah meninggal ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, ya, sebagai hanya sekedar mencari syafaat, ya, acara, dan tidak melakukan hal yang beda. Apa itu? Melakukan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak dianjurkan di situ, dan dia khususkan di tempat itu dengan keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Membaca Al-Quran, membaca Yasin. Baca Al-Quran boleh, tapi kenapa dikhususkan di kuburan? Mengkhususkan suatu ibadah yang mana ibadah tersebut telah datang anjuran melakukannya secara umum, kemudian kita khususkan dengan suatu cara yang khusus, di tempat yang khusus, dengan keyakinan bahwa ini sesuatu yang dikhususkan. Ini salah satu dari bentuk mengada-adakan perkara baru dalam perkara agama.